Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna astaqal kalami kalamullah wa khairal huda hudan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah ayyuhat talabah azanillahu wa iyyakum. باللغة ماذا سن؟ النساء العربية بأي لغة؟ Indonesia? Sebentar ya. Taib ayyuhal ikhwah ayyuhat talabah a'azzanillahu wa iyyakum. Pertama, kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, yaitu untuk menuntut ilmu, untuk belajar memahami Al-Quran dan juga sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang perlu kita ketahui semuanya, bahwasanya kita semuanya adalah merupakan ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya tujuannya untuk apa? Untuk beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, dan di dalam Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam beribadah itu harus ada tuntunan-tuntunan. Ya, harus ada aturan-aturannya. Contoh, ketika antum berada di kelas, ya, ada aturannya nggak di kelas? Ada. Ya, contohnya antum pakai seragam ini, itu adalah aturan pondok. Ya, aturan masuk kelas harus pakai seragam, harus memakai peci, ya, masuk kelas dengan tepat waktu, itu adalah aturan pondok. Sama orang yang dia itu hidup di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala itu punya aturan-aturan, punya undang-undang, yang mana kita tidak akan tahu peraturan-peraturan tersebut, melainkan kita itu harus belajar. Ya, kita itu harus belajar. Makanya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, antum disekolahkan, dipondokkan oleh kedua orang tua antum untuk belajar di pondok. Ya, salah satu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita banyak syukuri. Karena apa? Masih banyak orang lain di luar, ya, yang mereka itu tidak sekolah, atau mereka sekolah ya bercampur baur antara laki-laki dan wanita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, ya, kita sekolah dan belajar di pondok-pondok pesantren. Karena apa?
ilmu akhirat itu lebih utama daripada ilmu dunia. Ya, daripada ilmu dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walal akhiratu khairul laka minal ula." Ya, akhirat itu lebih utama daripada kehidupan dunia. Maka adik-adikku semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu agama itu adalah hukumnya wajib. Sedangkan menuntut ilmu urusan dunia hukumnya tidak wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aba talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah." Menuntut ilmu adalah hukumnya wajib bagi seorang muslim laki-laki dan wanita. Ya, makanya ini harus kita perhatikan. Dan menuntut ilmu tidak hanya di pondok saja. Tidak hanya terbatas di pondok. Ketika nanti antum liburan atau sudah lulus, masih ada waktu kita untuk menuntut ilmu. Karena apa? Pertama, masih ada kajian-kajian di luar. Ya, masih ada kajian-kajian di luar. Yang kedua, menuntut ilmu bukan hanya di pondok saja. Anda masih bisa membaca kitabnya para ulama. Dan sekarang ada YouTube, ya, antum jangan buka yang isinya joget-joget, ya, yang isinya hanya berita-berita saja, tidak. Tetapi apa? Antum harus bagaimana, yaitu belajar dari komunikasi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada zaman sekarang ini. Ya, ada YouTube, ada yang lainnya, ada internet. Maka kewajiban bagi kita adalah bagaimana kita berjuang dan belajar, bukan hanya di pondok saja. Tetapi di pondok alhamdulillah masih banyak ustadz-ustadz kita yang berjuang untuk antum semuanya. Ya. Kalau ditanya enak mana jadi murid atau jadi ustadz, ya jadi murid. Ya, murid tinggal duduk manis di kelas mendengarkan penjelasan ustadz. Nah, tapi kalau ustadz berbeda, ya, ustadz itu apa? Menyiapkan terlebih dahulu, ya, murojaah terlebih dahulu. Nanti apa yang saya jelaskan di kelas, ya, butuh perjuangan. Antum hanya tinggal duduk manis dan tinggal murojaah saja, ya. Dan antum tidak disibukkan dengan ngurusi anak, ngurusi mertua, ngurusi orang tua, tidak. Tapi antum di pondok adalah dikhususkan adalah untuk belajar. Maka adik-adikku semuanya, antum harus berjuang. Jangan sampai merasa lelah, ya. Jangan dikit-dikit nangis, ya. Ustaz, pelajarannya kok susah sekali, ya. Ini nggak bisa. Karena apa? Hasil itu bisa dicapai tergantung dengan usaha kita. Betapa banyak orang yang dia itu belajar mobil, ya nabrak terlebih dahulu, nyemplung kali, terus dia belajar sampai dia itu bisa mengendarai motor atau bisa mengendarai mobil. Sama ketika antum belajar, tiba-tiba ada nilai yang merah, ada yang nggak naik kelas, ya, maka antum harus tetap belajar, jangan sampai berputus asa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'asu min rahmatillah." Ya, jangan sampai kita itu putus asa dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan belajar ini harus sungguh-sungguh. Tidak boleh bermalas-malasan. Karena malas adalah ciri dari syaitan. Ya, tidak boleh kita bermalas-malasan. Kita harus tetap semangat dalam belajar. Jangan sampai kita merasa putus asa. Karena apa? Surga itu kita capai dengan tidak bermudah-mudahan. Tapi apa? Kalau neraka itu gampang dicapainya. Tetapi kalau anda ingin mencari surga, dimulai dengan menuntut ilmu. Ya, karena apa? Menuntut ilmu adalah merupakan taman-taman surga.
dan kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man istama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa hasiyatuhumur rahmah wa khaffatuhumul malaikah." Antum datang ke masjid, ya, Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Tapi apa, datang ke masjid bukan hanya untuk mencuri kotak infak, ya, bukan untuk mencuri sendal, mencuri sepeda motor, tidak. Tapi datang ke masjid adalah bagaimana kita belajar membaca Al-Quran, ya, memahami kitab-kitabnya para ulama. Karena apa? Itu adalah bekal kita nanti meninggal dunia. Al-Quran yang kita baca akan memberikan syafaat kepada kita semuanya. Ya. Betapa banyak orang yang dia itu apa? Gelisah. Kemudian dia bisa tenang hatinya dengan membaca Al-Quran. Ya. Karena Al-Quran adalah syifaa'un lima fis sudur. Al-Quran itu adalah obat jiwa kita. Ya. Obat dari hati kita. Orang yang dia membaca Al-Quran dapat pahala. Ya, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asri amsalihah. Ya. Satu huruf saja, alif lam mim, itu hanya berapa huruf? 3 huruf. Ya, hanya 3 huruf saja. Maka apa? Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 30 kebaikan. Dan kita ini harus mengumpulkan pundi-pundi pahala. Karena apa? Pahala yang akan menjadikan pemberat kita nanti pada hari kiamat. Kenapa? Semua amalan kita akan ditimbang, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika antum menuntut ilmu adalah jalan menuju ke surga. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, maka barang siapa yang dia itu menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka niscaya insyaallah Allah Subhanahu wa taala yaitu akan permudah jalan dia itu menuju ke surga. Orang kafir saja kalau ditanya pilih surga atau neraka, secara fitrah mereka akan mengatakan pilih dengan surga. Ya, buktinya apa? Kalau ada rumah yang ber-AC dan rumah yang tidak ber-AC, mereka milih rumah yang ber-AC, yang dingin, yang sejuk. Ya. Inilah fitrah manusia. Dan menunjukkan orang-orang kafir sebagian mereka jenazahnya itu dibakar. Karena mereka meyakini akan ada azab di alam kubur. Ya, dibakar dan menjadi abu, tidak ada jasadnya. Itu salah. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala itu sangat mudah. Fa idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Yang kita itu aslinya tidak ada, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang sudah wujud diwujudkan kembali. Ya, itu akan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Kita hidup ini butuh dengan ilmu. Butuh dengan belajar. Apalagi ya, kita semuanya itu hidup di akhir zaman. Yang ngantuk bangun, pakai peci putih, nah, kepala noleh ke belakang. Ini loh, nah, jangan ngantuk ya. Karena apa? Saya ulangi lagi, kita semuanya harus belajar, ya, harus menuntut ilmu. Dimanapun kita berada, kapanpun, karena kita hidup di akhir zaman, hidup di banyak sekali cobaan-cobaan. Ya, dahulu kala itu nggak ada internet, ya, nggak ada HP. Ya. Tapi zaman sekarang, masya Allah, ya, dengan semakinnya modern, ya, semakin banyak sekali, yaitu apa, gangguan-gangguan dan fitnah-fitnah bagi kita semuanya. Kalau kita nggak kuat, ya, maka kita itu akan terjerumus.
Bagaimana cara kita membentengi? Ya dengan cara kita sibukkan diri dengan belajar. Kenapa orang yang dia itu belajar, ilmunya bertambah, dan juga insya Allah ilmu itu akan menjaga dia. Orang melihat ada duit di depan 100.000, mau ngambil bingung diambil atau tidak. Orang yang nggak punya ilmu langsung diambil begitu saja, tetapi itu bukan haknya dia. Tapi orang yang berilmu diumumkan terlebih dahulu siapa yang kehilangan duit, ya, karena itu bukan haknya. Ya, maka apa, semuanya butuh dengan ilmu. Bahkan dalam satu hari saja, kalau kita itu mau mengamalkan kewajiban, mau mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, itu banyak sekali pahala-pahala yang bisa kita dapatkan. Ya, coba antum bangun tidur sepertiga malam terakhir, itu sudah mendapatkan pahala. Nanti kalau punya istri, punya anak, kita bangunkan, itu juga berpahala. Ya, kemudian antum sholat tahajud, ya, sholat witir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan pahala. Istri dan anak dibangunkan, mereka sholat, ya, kita juga akan mendapatkan pahala tambahan. Ya, kemudian waktunya sholat subuh, kita segera datang ke masjid. Ya, sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh, ya, dapat pahala. Langkah kita ke masjid dapat pahala. Kemudian kita sholat subuh 2 rakaat, dilanjutkan dengan membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat pahala. Sampai dengan terbitnya matahari kita sholat 2 rakaat, ya, sholat duha, maka akan dapat pahala. Ya, pahalanya semisal orang yang itu melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah. Ya, orang yang ibadah haji butuh dana, butuh duit, ya, butuh moral, butuh kekuatan. Kita akan mendapatkan pahala semisal orang yang dia itu berhaji, dengan syarat apa? Kalau kita itu mau mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ya, kemudian di pagi hari kita sekolah atau kita bekerja, dapat pahala. Waktunya datang sholat duhur, ya, kita sholat sunnah qabliyah duhur, dilanjutkan dengan sholat duhur. Setelah sholat duhur kita sholat sunnah lagi, sholat sunnah ba'diyah, dapat pahala. Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan, man sabara ala isnatai asrata salatin banallahu lahu baitan fil jannah. Ya, barang siapa yang dia itu senantiasa menjaga salat sunnah rawatib 12 rakaat, ya, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bangunkan rumah di surga. Ya, antum bangun di rumah di dunia ini butuh duit yang banyak. Ya, belum tentu bangunan itu jadi kita sudah meninggal dunia terlebih dahulu. Ya, baru kita nikmati sehari 2 hari, ya, diterjang dengan banjir, habis rumah kita. Ya, bahkan kalau kita punya rumah yang mewah, tapi kalau kita itu sakit-sakitan, ya, sering sakit, kita nggak bisa menikmati rumah kita. Tetapi apa, rumah yang hakiki adalah rumah ketika kita itu berada di dalam surga. Ya, yang mana surga itu adalah ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan surga itu tidak bisa kita bayangkan. Ya, karena apa? Akal manusia tidak akan sampai. Dan bahkan kenikmatan surga tidak pernah kita lihat di dunia ini. Ya, tidak pernah terbayangkan oleh kita, tidak pernah kita rasakan. Karena apa? Itu adalah ilmu gaib, yang mana kita belum merasakan
Tetapi apa, kalau kita sudah meninggal dunia akan merasakan, entah merasakan surga atau merasakan api neraka. Tinggal bagaimana kehidupan kita, tinggal bagaimana perjuangan kita, ya. Kalau kita berjuang dengan banyak melakukan amalan soleh, kita berjuang ya untuk selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu berjuang untuk beribadah, maka niscaya insyaallah kita itu akan dimasukkan ke dalam surga. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat yang banyak sekali, ya. Contohnya surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Ya. Manusia itu rugi kecuali siapa orang yang dia mau beriman dan mau melakukan amalan saleh. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa 'amila shalihan faulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurfati aminun. Yang menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu bukan karena anak kita itu banyak, bukan karena harta kita itu banyak, tetapi apa yang menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan iman dan amal saleh. Nah, bagaimana kita tahu itu amal soleh atau amal yang tidak soleh? Dengan cara kita menuntut ilmu. Itu yang pojok dibangunkan dekat. Nah, wudu terlebih dahulu, ya, biar nggak ngantuk. Kemudian apa? Bahkan kalau kita itu meninggal dunia, semua amalan kita itu akan terputus. Ya, semua amalan kita akan terputus. Gak bisa lagi kita sholat, ya, gak bisa lagi kita puasa, gak bisa lagi kita itu zakat, ya, gak bisa lagi kita itu haji, gak bisa lagi kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, gak bisa lagi kita membaca Al-Quran. Atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idza matal insan in qata amaluhu illa min salas. Yang pertama apa? Sedekatun jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladun salihin yad'u lahu. Kita semuanya pasti akan mati, dan kematian adalah rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Nggak tahu kapan kita itu mati, bisa jadi 1 jam lagi, bisa jadi 1 hari lagi, bisa jadi masih berapa bulan lagi atau berapa tahun lagi, nggak ada yang tahu. Kenapa? Kematian adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kullu nafsin dha'iqatul maut. Tetapi kematian ini karena bersifat rahasia, kita harus bersiap-siap. Ya, kita harus bersiap-siap. Coba kalau ada orang tua lihat anaknya meninggal dunia dalam keadaan yang sholat, maka orang tua akan senang. Ya, waliyadzubillah, kalau ada orang tua melihat anaknya meninggal dunia di diskotik sedang berpelukan dengan wanita, apa perasaannya? Ya, akan hina sekali, akan sedih. Makanya apa? Kita selalu berdoa dan berjuang agar kita menjadi apa? Seorang manusia, seorang hamba yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Nah, kalau kita meninggal dunia, semua amalan kita itu akan terputus. Gak bisa lagi kita beramal, yang ada hanyalah penyesalan. Ya, yang ada hanyalah penyesalan. Tetapi ada 3. Kalau kita meninggal dunia, ya, pahalanya itu akan terus mengalir. Bukan dengan cara kita kirim Fatihah, nggak bisa kita kirim Fatihah. Ya, nggak bisa kita kirim Yasin, ya. Itu yang ngantuk depan tiang, mantuk-mantuk itu. Nah, pakai peci coklat, ya, wudu terlebih dahulu, ya. Orang yang sudah meninggal dunia, semua amalannya akan terputus, ya, akan terputus. Yang pertama adalah sedekatun jariyah, ya. Atau ada pembangunan masjid, punya 100 rupiah, tabungkan, kasihkan. 1000 rupiah, kasihkan.
Kenapa? Sedekah jariyah itu akan terus mengalir. Pembangunan masjidnya dipakai untuk sholat, pahalanya akan nyampe kepada kita. Terus mengalir kepada kita semuanya. Ya. Yang kedua, bahwa ilmu yuntafa'u bihi. Ya, ilmu yang kita bisa ambil manfaatnya. Itu akan terus mengalir. Makanya Pak Imam Bukhari rahimahullah taala, beliau meninggal dunia meninggalkan apa? Sahihul Bukhari. Bahkan sebagian para ulama mengatakan ashahul kutubi ba'dal Quran Sahihul Bukhari. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah kitab Sahihul Bukhari. Ya. Kenapa nggak Sahih Muslim? Karena ada dua cara yang berbeda. Ya, Imam Bukhari itu meriwayatkan hadis harus ketemu dengan orangnya langsung. Ya. Imam Muslim tidak. Imam Bukhari walaupun meninggal dunia, kitabnya itu masih kita baca. Kita sering melihat tulisan Rawahul Bukhari, Rawahu Muslim, Rawahu Abu Dawud. Itu pahalanya akan nyampe kepada beliau. Kenapa? Beliau di saat itu mencari hadis berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, dikumpulkan menjadi satu, dicari mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif. Ya, dicari. Kita tinggal menikmati saja. Ya, kita tinggal menikmati. Tinggal kita belajar di Sahihul Bukhari dari awal sampai akhir. Nggak mampu Sahih Bukhari ya, kita ambil mukhtasarnya, ringkasannya. Ya, itu pahalanya akan terus mengalir. Kenapa Rasulullah SAW ya juga meninggal dunia tidak pernah mewariskan harta. Tidak pernah mewariskan harta. Al ulama warasatul anbiya. Ya. Ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Ya, mereka itu tidak mewariskan harta. Fa innahum warasul ilma. Ya, ulama itu mewariskan ilmu. Tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan yang lainnya, dirham, tidak. Tapi apa? Mereka mewariskan ilmu. Nah, ketika antum belajar di sini, ya, ustadz yang mengajarkan kepada antum soalnya akan mendapatkan pahala. Ya, akan mendapatkan pahala. Kelak juga ketika antum sudah lulus, ya, antum menjadi ustadz walaupun gajinya yang sedikit, ya, akan mendapatkan pahala. Gak usah takut dengan kita itu kelaparan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, saya ini nggak takut umatku ini takut dengan kelaparan. Tidak. Tetapi beliau takut kalau manusia itu disibukkan dengan urusan dunia. Ya, lupa dengan urusan akhirat. Ketika antum di pondok ini setelah lulus antum menjadi kepala keluarga, ya, mendakwakan kepada istri dan anak-anaknya, seorang ustaz akan mendapatkan pahala. Ya, karena beliau mengatakan man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Nah, maka barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang semisalnya. Ini penting, ya, penting kita itu belajar menyampaikan suatu ilmu. Karena apa? Ini adalah tujuan kita. Tujuan kita hidup. Ya. Kalau kita lihat anak kita, ya, kalau dia itu kecemplung got, ya, mungkin kita akan nangis, akan sedih. Gak pengen sedikit pun anak kita itu ada besetnya, ada lukanya. Tapi betapa banyak kita itu tidak merasa. Kalau kita punya anak dikasih dengan HP, nonton sana sini, kita nggak takut. Ya, ini salah. Tetapi bagaimana kita menjaga keluarga kita dari segala bentuk kemungkaran. Menjaga anak kita dari kesyirikan, dari kebid'ahan, dari maksiat, dari dosa-dosa besar maupun dosa-dosa yang kecil. Ya, yang ketiga, waladun salihin yad'u lahu. Ya, anak yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Saya tanya kepada antum, hari ini antum sudah mendoakan kedua orang tua belum? Sudah. Apa doanya? Rabbighfirli wa li walidayya arhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Coba kalau antum jadi berandalan, naudzubillah min dzalik, mendoakan kedua orang tua tidak? Nggak mungkin. Jangan kan mendoakan kedua orang tua, mendoakan dirinya saja tidak. Dia tidak sholat, nggak pernah mandi kalau jadi anak pang.
Ya, makanya apa? Nanti ketika antum besar, pengen agar anaknya itu mau mendoakan kita semuanya, maka apa? Ajarkan kepada mereka ilmu-ilmu agama Islam. Agar kelak kalau kita meninggal dunia, anak kita itu masih mendoakan kita semuanya. Ya Rabbi firli wa li walidayya, ya Allah ampunilah dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku sebagaimana mereka mendidik saya dari kecil. Yang nggak mungkin menjadi anak yang soleh kecuali apa? Dia itu harus diajari dengan ilmu agama. Ya, ada orang yang mengatakan, Ustadz, kalau kita ngajar di pondok hanya belajar ilmu agama, itu dari satu-satunya banyak yang miskin-miskin, banyak yang kekurangan. Itu salah. Hakikat rezeki kita itu adalah yang sudah kita makan, ya, yang sudah kita nikmati, itu adalah rezeki kita. Dengan antum lihat orang yang dia itu kaya-kaya, punya mobil, punya sepeda motor, punya pesawat, coba tanya mereka hutangnya berapa, ya, tanya. Ya, maka kita harus segera serahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ya, kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman itu, para sahabat, siapa sih yang kaya? Sedikit sekali. Abu Bakar As-Siddiq, ya, Abdurrahman ibnu Auf, yang lainnya miskin-miskin. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang miskin, kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, yatim piatu. Itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan sahabatnya. Sampai ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu lapar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya menemui Fatimah. Bertanya, "Hal laki ta'am?" Wahai Aisyah, pada istrinya Aisyah, "Hai Aisyah, apakah kamu punya makanan?" Ya. Aisyah menjawab sejujurnya, kalau dia punya makanan, mengatakan, "Ada wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Pernah beliau mengatakan, "Aisyah, ada satu kurma." Kemudian diambillah kurma itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah protes, "Wahai Rasulullah, kalau kurma ini kamu kasihkan ke sahabatmu, kita ini makan apa?" Kata Rasulullah SAW, "Tenang, dibagilah kurma itu menjadi 3. Sepertiga yang dikasihkan kepada siapa? Sahabatnya. Sepertiga yang dimakan oleh Rasulullah SAW. Sepertiga yang dikasihkan oleh istrinya. 3-3-nya kenyang." Karena apa? Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah SAW tidak pernah menyimpan makanan yang lama. Kalau ada cuma gandum saja. Sedangkan kalau kita punya freezer, punya kulkas, masya Allah, daging kurban setahun kemudian masih ada. Ya, kita panen gabah 1 tahun kemudian masih ada. Tapi apa, di zaman itu Rasulullah SAW tidak pernah seperti kita. Nah, kita harus banyak bersyukur. Ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, adik-adikku semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya kita belajar. Ya. Pentingnya kita itu menuntut ilmu. Nah, ketika antum nanti lulus ya dari pondok ini, diusahakan antum bisa mencari kuliah-kuliah maupun kampus-kampus yang juga berbasis syariah. Kenapa? Percuma antum sini dididik 3 tahun, 6 tahun, keluar ya kuliah di tempat yang umum, campur baur antara laki-laki dan wanita. Melihat saja sudah dosa, apalagi kumpul baur nanti ada tugas bersama sama wanita. Ya, ada acara ini sama wanita, di kelas dosennya wanita. Ya, melihat saja sudah dosa. Makanya apa? Adikku semuanya, masih banyak kampus-kampus yang bisa memperhatikan syariah agama Islam. Ya, entah itu di Indonesia maupun di luar negeri. Di Indonesia ada Libya, Jakarta, yang mana kampusnya dibedakan antara laki-laki dan wanita.
Ya di STDI Jember juga ada, dibedakan antara laki-laki dan wanita, dan masih banyak yang lainnya. Atau antum ke luar negeri, ya bisa antum ke Jamiah Islamiyah di Madinah, ya antum bisa mendaftar menggunakan ijazah negara, tidak ada masalah. Tinggal antum banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan usaha. Ya, bahkan di Jamiah Islamiyah semuanya gratis. Ya di Libya gratis. Ya kalau di semua kampus di Saudi Arabia semuanya gratis. Tinggal antum daftar. Ya. Tinggal antum mendaftar. Semuanya akan terbuka. Bukan hanya di Madinah saja, di Mekah ada Ummul Qura, ya, di Riyadh ada Ibnu Saud, di Taif juga ada, ya, di Najran juga ada, di Abha ada, di Tabuk ada. Banyak kampus-kampus di sana yang memberikan kemudahan untuk seluruh kaum muslimin seluruh dunia, ya, untuk belajar. Semuanya gratis, ya, beasiswa, dapat tiket gratis, ya, dapat makan gratis, ya, gratis semuanya. Ya, tinggal bagaimana kita itu melangkah ke depan. Ya, tinggal bagaimana kita itu melangkah ke depan. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala, ya, senantiasa memperingatkan kepada kita semuanya. Kalau kita sudah ketagihan nanti satu dosa, ya akan terus menerus kita itu melakukan dosa. Coba ada orang yang dia itu merokok, ya, naudzubillah. Ya, nanti dicoba satu, rasanya gak enak, besok lagi coba lagi, keterusan. Kalau udah keterusan, susah dia untuk berhenti. Ya susah sekali. Makanya jangan sampai kita mencoba-coba satu dosa. Ya. Memang berat kita itu mengamalkan amalan yang saleh, tetapi kita itu harus berjuang, ya, harus berjuang. Kalau kita berjuang untuk urusan dunia, kenapa kita tidak mau berjuang dengan urusan akhirat? Coba antum lihat kalau ada bantuan sosial, ya, ada sembako, ini beras, gula dan minyak jam 7 pagi, subuh sandalnya sudah pada antri semuanya. Nah ini fakta yang ada. Waktunya sholat, ya, gak datang ke masjid, padahal sudah dengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ya ayo ke masjid, ayo kita sholat, nggak mau datang ke masjid. Tapi kalau ada pengumuman besok ada sembako, datang semuanya manusia, ya. Bahkan di antara kita itu ada hanya sholat mungkin setahun sekali saja. Kapan itu? Idul Fitri, ya, silaturahmi sama-sama, salam-salaman. Ya kalau salam-salamannya hanya dengan mahram, kalau nggak menon mahram banyak sekali dosa-dosanya kita. Tetapi apa? Waktunya sholat Idul Fitri mereka datang ke lapangan. Waktunya puasa Ramadan mereka tidak puasa. Ini salah. Ya salah. Sebagian orang mengatakan kita harus toleransi kepada orang yang dia tidak puasa. Bagaimana itu bulan Ramadan, bulan yang harus diwajibkan kepada kita untuk menjalankan ibadah puasa. Bulan Ramadan makan petenteng bawa es, ya, kirinya bawa jajan, kanannya bawa es, ya, 2 tangan dimasukkan, ya, ke mulutnya. Ini apa? Sudah tidak lagi malu pada zaman sekarang ketika mereka melakukan dosa. Ya, sudah tidak malu. Maka ini adalah tugas-tugas antum semuanya, ya, tugas-tugas generasi antum, ya, dan juga generasi setelahnya, ya. Karena apa? Kita semuanya sudah tua, sudah berumur, ya. Antum masih belajar, ya. Ketika nanti antum lulus, maka apa? Antum akan menjadi tokoh di masyarakat, ya. Kapanpun antum harus siapkan yang namanya tema khutbah. Bisa jadi satu masjid khotibnya berhalangan datang, ya, ada orang mengatakan, oh si fulan datang tadi itu lulusan pondok, antum harus siap maju, gak usah malu, ya. Belajar kita itu berani, ya, balighu walau ayat. Antum harus siapkan, ya, datang ke masjid dulu, kalau nggak ada imamnya antum maju, tidak ada masalah, ya. Kita ini harus menjadi pelopor dalam kebaikan. Ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ya, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kita ini adalah manusia yang paling baik. Karena apa?
memerintahkan yang baik dan kita menolak suatu kemungkaran. Itu ya ikhwah azanillahu wa iyyakum, ya sedikit nasihat ya untuk saya dan juga untuk semuanya. Kita harus tetap semangat belajar, harus tetap semangat menuntut ilmu, dan jangan sampai kita lengah atau melalaikan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya. Ya, yaitu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita baca Quran, ya. Kita belajar, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita lupakan masalah doa. Doa ini jangan sampai kita lupa. Kenapa? Doa adalah silahul mukmin. Doa itu adalah senjata bagi orang mukmin. Ya. Kalau kita mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita semuanya. Ya. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Ya, jika ditanya di mana Allah, katakan Allah Subhanahu wa taala itu ada di dekat kita semuanya. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala itu akan mengabulkan doa-doa kita semuanya, ya. Ayyuhal ikhwah, ayyuhat talaba, azanillahu wa iyyakum. Itu yang bisa kami sampaikan, ya. Jazakumullahu khairan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.